warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwin Winarti SPD sebagai pembimbing literasi tantangan literasi tahun 2024. Saya dari SD Negeri Tanjung Laya. Di sini saya akan menceritakan tentang dongeng fabel yang berjudul Sapi dan Harimau. Tantangan literasi bulan April tahun 2024 ini saya ambil dari buku Kisah Petualangan Harimau dan Hewan Lainnya, yaitu karya Sastri Sunarti, Reni Mainora, Rosliani, dan Lois. Penerbit PT Alex Media Komputindo. Jumlah halaman 24 halaman. Baiklah, saya akan mulai menceritakan tentang kisah hewan fabel harimau dan sapi. Sapi dan harimau. Dulu di tengah hutan hiduplah satu pohon besar namanya Ewo. Di atas pohon itu tinggal harimau bersama anaknya Sotalimokape. Kemudian di bawah pohon tersebut ada juga sapi bersama anaknya Sotalimopuru. Harimau dan sapi jarang bertemu walaupun bertetangga karena sibuk dengan urusannya masing-masing. Kalau mereka pergi, anak-anak mereka ditinggalkan di pohon Ewo. Anak harimau dan sapi setiap hari menghabiskan waktunya bersama. Suatu saat Sotalimokape pergi sendirian mencari makan. Ketika ibunya tinggal di atas pohon, Sotalimopuru pergi bersama ibunya. Sapi dan anaknya pergi untuk cari makan. Sotalimokape pergi sendirian. Dari atas pohon, harimau melihat sapi, yaitu anaknya yang baru datang. Tapi takut ketahuan sama anaknya. Jadi ibunya sapi itu masuk dulu ke bawah pohon. Kemudian si harimau berpikir bagaimana cari cara lain agar ulahnya tidak ketahuan, yaitu dengan turun dari atas pohon Ewo. Lalu si harimau itu menggali lubang tanah, yaitu tujuannya supaya si sapi nanti terperosok dan jatuh ke lubang tersebut. Kemudian nanti harimau bisa dengan leluasa memangsanya. Nah, caranya itu harimau mengambil daun rumput yang sering dimakan sapi. Dia tutupi bagian lubangnya. Kemudian harimau itu pergi dan kembali naik ke pohon Ewo. Tak lama kemudian sapi tersebut yang diincar oleh harimau melihat wah, ada rumput banyak di atas lubang. Padahal dia tidak tahu apakah di sana ada lubang yang ada rumputnya itu. Sapi mendekat. Belum sempat sapi mendekat dan memakan rumput itu, kakinya sudah terpleset dan jatuh di dalam lubang tersebut. Sapi minta tolong, harimau turun dan melihat sapi. Tolong harimau, bantu aku, jawab si sapi. Si harimau menjawab, saya akan tolong kamu, tapi ada syaratnya. Ada yang harus kamu berikan kepadaku. Apa itu? Apa persyaratan yang saya turuti asal saya bisa keluar dari lubang ini? Jawab si sapi. Persyaratannya, berikan jantungmu kepadaku, sapi. Lalu sapi mengatakan, kalau aku berikan jantungku, tidak ada gunanya bantuanmu kepadaku. Aku akan mati. Harimau tidak peduli dengan omongan si sapi. Diangkatnya sapi ke atas lubang tanah, lalu memakan sapi dengan lahap. Anak sapi pulang mencari ibunya. Setelah itu, ibunya tidak ada di tempat. Sotalimopuru meminta pindah tempat karena dia merasa teringat selalu pada ibunya dan ditandai dengan menanam pohon nandulo atau disebut juga dengan pohon pakis sebagai tanda persahabatannya dengan Sotalimokape. Nah, demikian kisah persahabatan dari anak sapi dan anak harimau, tapi orang tuanya saling menaruh dendam. Pesan moral yang dapat diambil dari kisah ini, jadi kita walaupun hidup berdampingan dengan tetangga atau dengan teman sekerja atau apa, tapi kita harus hati-hati karena kita tidak tahu niat jahat atau niat baik dari teman atau tetangga kita itu. Demikian presentasi saya dalam tantangan literasi bulan April tahun 2024 ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.